Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yuninda Trianingsih, SPC MPC Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Konseling. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan humanistik dalam konseling. Adapun anggota kelompok 1 yaitu yang pertama Ratna Juwita, yang kedua Siti Mardia, dan yang ketiga saya sendiri Yustiani Perwina Brustepu. Materi yang pertama yaitu filosofi dasar. Psikologi humanistik yang muncul pada abad ke-20 memiliki filosofi dasar yang sangat berakar pada keyakinan bahwa manusia memiliki kekuatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini yaitu Abraham Maslow. Maslow memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan yang menunjukkan bahwa manusia memiliki tingkatan kebutuhan mulai dari yang terendah hingga yang lebih tinggi. Menurut Maslow, setelah kebutuhan fisik dan keamanan terpenuhi, individu dapat melanjutkan atau menuju ke kebutuhan sosial, penghargaan diri, dan akhirnya mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah pencapaian puncak potensi manusia di mana seseorang mencapai kreativitas maksimal, otonomi, dan pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri. Carl Rogers merupakan seorang psikolog humanistik lainnya, membawa konsep self-actualization lebih jauh dengan memperkenalkan ide self-concept dan conditional positive regard. Ia berpendapat bahwa lingkungan yang mendukung penerimaan tanpa syarat dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah kunci bagi pertumbuhan pribadi yang sehat. Dengan demikian, filosofi psikologi humanistik mendorong penerimaan terhadap keunikan setiap individu dan penekanan pada pertumbuhan pribadi, menjadikannya pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan potensi positif manusia. Selanjutnya yaitu konsep inti. Aliran humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dengan akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Pada akhir tahun 1950-an, para ahli psikologi seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Clark Mustakas mendirikan sebuah asosiasi profesional yang berupaya untuk mengkaji secara khusus tentang berbagai keunikan manusia seperti tentang diri, aktualisasi diri, kesehatan, harapan, cinta, kreativitas, hakikat, individualitas, dan sejenisnya. Konseling dengan pendekatan humanistik berfokus pada kondisi manusia. Humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya. Manusia bebas untuk menjadikan apa dan siapa sesuai dengan keinginannya. Manusia adalah makhluk hidup yang menentukan sendiri apa yang ingin dia lakukan dan apa yang tidak ingin dia lakukan, karena manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukannya. Pendekatan eksistensial humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Prosedur-prosedur terapeutik bisa menggunakan beberapa pendekatan terapi lainnya, seperti terapi Gestalt dan analisis transaksional sering digunakan. Pada konseling eksistensial humanistik yang paling diutamakan adalah hubungan dengan klien. Proses konseling dengan pendekatan humanistik sangat memperhatikan hubungan terapeutik dengan melihat konselor dan klien sebagai manusia. Yang ketiga yaitu peran konselor. Ada beberapa peran konselor, yaitu yang pertama fasilitator of growth atau fasilitator pertumbuhan. Konselor bertindak sebagai fasilitator yang membantu klien mencapai potensi penuh mereka dengan mendorong proses aktualisasi diri. Yang kedua ada empathic listener atau pendengar yang empatis. Menawarkan empati dan mendengarkan tanpa syarat, konselor menciptakan lingkungan yang mendukung di mana klien merasa diterima dan dipahami. Yang ketiga ada reflective practitioner, yaitu praktisi reflektif. Konselor menggunakan keterampilan refleksi untuk membantu klien menjelajahi dan memahami perasaan serta pemikiran mereka sendiri, mendukung proses pemahaman diri. Yang keempat ada promoter of self-exploration atau pendukung eksplorasi diri, mendorong klien untuk menjelajahi berbagai aspek dari diri mereka sendiri, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, harapan, agar dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Yang kelima ada authentic role model atau contoh peran autentik, yaitu menunjukkan autentisitas dan kejujuran dalam hubungan konseling, membantu klien merasa lebih nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri.
Yang keenam yaitu support for positive change atau dukungan untuk perubahan positif. Mendorong dan mendukung klien untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan perubahan positif dalam hidup mereka. Yang keempat yaitu tujuan konseling. Tujuan konseling eksistensial humanistik yaitu yang pertama agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya, seperti menyadari sepenuhnya keadaan sekarang, memilih bagaimana hidup pada saat sekarang, dan memikul tanggung jawab untuk memilih. Yang kedua yaitu meluaskan kesadaran diri klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas area hidupnya. Yang ketiga yaitu membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekadar korban kekuatan-kekuatan deterministik di luar dirinya. Intinya dalam konseling humanistik ini adalah bagaimana seorang konselor bisa memanusiakan manusia dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di dalam diri klien dengan berbagai teknik dan cara yang memungkinkan. Selanjutnya itu therapeutic relationship. Inti dari hubungan terapeutik adalah rasa saling menghormati yang mencakup kepercayaan akan potensi klien untuk secara otentik menangani kesulitan mereka dan akan kemampuan mereka dalam menemukan jalan alternatif akan keberadaan mereka. Sidney Jourard tahun 1971 mendesak konselor untuk mengajak klien mereka benar-benar menunjukkan keotentikan dirinya melalui perilaku yang otentik dan pengungkapan diri. Oleh karena itu, konselor mengajak klien untuk tumbuh dengan mencontoh perilaku otentik. Mereka bisa menjadikan transparan apabila dianggap cocok untuk diterapkan dalam hubungan itu dan sifat kemanusiaannya bisa menjadi stimulus untuk diambil potensi realnya oleh klien. Yang keenam yaitu teknik. Dalam konseling humanistik terdapat beberapa teknik-teknik konseling, yang mana sebelum mengetahui teknik-teknik tersebut terdapat beberapa prinsip kerja teknik humanistik antara lain. Yang pertama membina hubungan baik. Yang kedua membuat klien bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keterbatasannya. Yang ketiga merangsang kepekaan emosi klien. Yang keempat membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. Yang kelima mengembangkan potensi dan emosi positif klien. Dan yang terakhir yaitu membuat klien menjadi adekuat. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam pendekatan humanistik dalam konseling meliputi yang pertama yaitu refleksi. Terapis mencerminkan dan mengklarifikasi perasaan, pikiran, dan pengalaman klien untuk membantu mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Nah, yang kedua yaitu empati. Terapis memahami dan merasakan dunia klien dari sudut pandang mereka, menciptakan rasa pengertian dan dukungan. Nah, yang ketiga yaitu penerimaan tanpa syarat. Terapis memberikan penerimaan dan dukungan tanpa menghakimi klien, menciptakan lingkungan yang aman untuk klien mengeksplorasi diri mereka sendiri. Yang keempat yaitu pertanyaan terbuka. Mengajukan pertanyaan terbuka membantu klien untuk mengeksplorasi pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka dengan lebih dalam. Yang kelima yaitu reframing. Mengubah sudut pandang klien terhadap situasi atau masalah tertentu agar mereka dapat melihatnya dari perspektif yang lebih positif dan berbeda. Teknik-teknik ini digunakan untuk membantu klien mengeksplorasi diri mereka sendiri, meningkatkan pemahaman diri, dan mengembangkan potensi positif mereka. Selanjutnya itu keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan dalam konseling, yaitu yang pertama dalam metodologi, bahasa dan konsepnya yang mistikal. Yang kedua dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Yang ketiga terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya atau keputusan ditentukan oleh klien sendiri. Nah, yang keempat memakan waktu lama. Yang kelima memiliki keterbatasan penerapan pada kasus level keberfungsian klien yang rendah atau klien yang ekstrim yang membutuhkan penanganan secara langsung. Kemudian pembahasan kasus. Contoh kasus pendekatan humanistik dalam psikologi konseling yaitu seorang klien mengalami kecemasan yang tinggi dan merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari. Dia sering merasa tertekan dan kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas yang biasa dia nikmati. Adapun pendekatan humanistiknya yaitu yang pertama, terapis menunjukkan empati terhadap klien dengan mendengarkan ceritanya tanpa penilaian atau kritik. Yang kedua, terapis menggunakan refleksi untuk membantu klien memahami dan merasakan lebih dalam tentang perasaan dan pemikirannya.
Yang ketiga, terapis memberikan penerimaan tanpa syarat, menegaskan bahwa perasaan klien valid dan penting. Yang keempat, melalui pertanyaan terbuka, terapis membantu klien mengeksplorasi akar dari kecemasan dan perasaan tidak berdaya yang dialaminya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan reframing. Terapis membantu klien melihat situasi dari sudut pandang yang lebih positif dan membangun kepercayaan diri. Adapun pembahasannya yaitu melalui pendekatan humanistik, klien diberikan ruang untuk mengungkapkan diri mereka tanpa takut dihakimi. Dengan bantuan terapis yang memperlihatkan empati, penerimaan, dan memfasilitasi eksplorasi mereka, klien dapat mulai memahami akar masalah mereka. Melalui refleksi dan pertanyaan terbuka, klien dapat mendalami pemikirannya dan perasaannya. Dengan bantuan terapis, klien dapat merestrukturisasi cara pandang mereka terhadap situasi, membantu mereka menemukan solusi dan mengembangkan kepercayaan diri untuk mengatasi kecemasan dan perasaan tidak berdaya yang dialami. Baiklah, sekian materi dari kelompok 1, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.